Ya, kita masih berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan Mas Zainal Arifin Muchtar, pakar hukum tata negara. Mas Zainal, pertanyaan yang muncul kemudian dari pernyataan-pernyataan Anda ini sebetulnya apakah putusan MK itu memang benar-benar mengabulkan harapan dari masyarakat, dalam hal ini pemohon, atau sebetulnya ini jalan untuk juga pemerintah bisa meneguhkan atau menguatkan apa yang diinginkan? Ya, saya tadi udah sampaikan sebenarnya ya, bahwa kesan saya adalah putusan ini diambil dengan cara kompromi. Dalam artian pelanggaran yang nyata itu malu juga barangkali Mahkamah Konstitusi kalau kemudian pelanggaran yang sangat nyata itu kemudian tidak dikomentari lebih keras oleh Mahkamah Konstitusi ya. Makanya kenapa kemudian dia menerima permohonan walaupun secara bersyarat. Tapi pada saat yang sama kelihatan betul bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berani untuk melakukan tindakan luar biasa untuk menghapus undang-undang yang betul-betul bermasalah ini, sehingga kemudian yang dilakukan seakan-akan mencari jalan keluar supaya undang-undang ini seakan-akan bisa tetap eksis, ya, walaupun dengan berbagai catatan bahwa ini berdampak strategis dan lain sebagainya tidak boleh dilakukan. Tetapi yang sangat menurut saya mengkhawatirkan dari putusan MK ini adalah ketika putusan MK ini menutup peluang siapapun untuk melakukan pengujian formil terhadap undang-undang Cipta Kerja dengan mengatakan bahwa dia sudah kehilangan objek. Nah, padahal kelihatannya MK hanya bicara soal pengujian formilnya, tidak masuk ke pengujian materialnya. Ya. Kok bisa kemudian orang yang ingin menguji formil itu ditutup? Bahkan seakan-akan MK memberikan pagar, ya, selama sampai sebelum diperbaiki MK orang tidak boleh melakukan pengujian material. Padahal MK hanya memerintahkan untuk melakukan perbaikan secara formil. Nah, makanya saya mengatakan tadi harusnya tidak dilakukan sekedar perbaikan secara formil, tapi harusnya juga secara material. Di dua-duanya harus dilakukan ya. Lalu harusnya ciri apa yang menunjukkan bahwa undang-undang ini sudah diperbaiki? Apakah ada pengundangan baru atau dalam mekanisme tata negara seperti apa? Nah, itu yang saya bilang tadi akan menimbulkan komplikasi, ya. Misalnya, apakah dia harus masuk ke dalam sebuah proses normal lagi, ya? Kan kalau kita baca Undang-Undang 12 2011, daftar kumulatif terbuka itu salah satunya adalah karena putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya apakah ini harus masuk langsung melalui daftar kumulatif terbuka, tetapi dalam artian apakah semuanya harus disiapkan baru lagi, ya? Apakah misalnya harus dibuat draft baru, apakah harus dibuat yang namanya naskah akademik yang baru untuk melengkapi catatan kritis MK terhadap itu, plus kemudian diulangi semua tahapan, ya? Semua tahapan diulangi itu maksudnya diulangi sampai tahapan mana? Apakah tahapan penyusunan juga diulangi, atau kemudian seperti yang disampaikan oleh beberapa anggota DPR mengatakan ya yang diulangi itu hanya tahapan pengambilan pendapat saja di wilayah penyusunan dan pembahasan. Jadi seakan-akan draftnya tetap yang ini, tapi kemudian mereka akan mintakan ke masyarakat, ya, untuk mendapatkan info. Yang menurut saya itu mengakali, ya, bukan menghilangkan kesan bahwa harusnya ada partisipasi publik di wilayah penyusunan. Yang ada itu artinya draftnya sudah ada, tinggal minta masukan publik. Padahal seharusnya di wilayah penyusunan itu adalah orang juga memberikan masukan terhadap substansi yang kemudian akan dibuat menjadi sebuah naskah rancangan undang-undang. Ya, baik. Nah, kalau kemudian dia katakan bahwa perbaikan kedua hanyalah di level pembahasan, itu juga bisa menjadi masalah, ya, karena pembahasan ini tentu dikaitkan dengan apakah akan diulang semua proses rapat dengar pendapat umum, ya, ataukah kemudian termasuk kepada semua stakeholder yang ada, ataukah kemudian DPR dan pemerintah hanya akan melengkapi, cari-cari mana yang belum diundang, lalu kemudian akan coba diundang untuk melengkapi substansi yang dimaksud tersebut. Ya, Mas Uceng, tapi supaya tidak multitafsir, supaya bahasa Anda tidak ugal-ugalan, ada nggak sih batasan atau pedoman hukum untuk siapa sebetulnya menafsirkan apa dalam hal ini? Nah, itu akibat, ini sebenarnya sederhananya ya, itu akibat dari putusan MK yang tidak jelas. Karena putusan MK-nya tidak jelas, akhirnya sekarang dipersilahkan bagi semua lembaga
yang dikena kewajiban, ya, yang terkena langsung kewajiban perbuatan putusan MK itu akan menafsirkan putusan MK itu seperti apa maksudnya, lalu kemudian membuatnya menjadi sebuah undang-undang. Nah, dalam konteks itu saya pikir ada yang tidak berimbang karena pemerintah dan DPR seakan-akan selalu mengatakan bahwa tidak ada yang keliru dari undang-undang itu. Jadi mereka akan memperbaiki ala kadarnya secara formalitas untuk kemudian bisa diajukan lagi menjadi undang-undang. Padahal bagi teman-teman, misalnya teman-teman buruh, kita semua yang memberikan catatan, persoalannya bukan hanya sekedar di situ. Persoalannya adalah di tingkat substansi, ya, yang itu sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Karena tidak melibatkan publik secara keseluruhan. Nah, kalau ditanya apakah ada parameter, nggak ada parameternya. Di mana bisa ditemukan parameternya? Kalau kita mau bilang undang-undang dasar, tidak ada parameter langsung dalam undang-undang dasar. Undang-undang 12 2011 tidak ada pengaturan soal omnibus law di dalam undang-undang 12 2011. Kecuali kalau misalnya DPR mengubah dulu undang-undang 12 2011, baru kemudian menyusun ulang undang-undang ini. Nah, artinya apa? Saya mau bilang, seharusnya yang beginian ini diberikan batas dan koridor yang jelas oleh sebuah putusan MK. Dan MK tidak melakukan itu ya? Dan MK tidak melakukan itu, setidaknya pembacaan saya terhadap putusan-putusan yang kemarin keluar. Lalu dampak fatal apa terkait dengan peraturan perundang-undangan di kita? Dalam artian kan masyarakat melihatnya ini undang-undang cipta kerja ini tetap berlaku hingga 2 tahun setidaknya. Pada saat perbaikan justru bisa konstitusional. Ini apa sebetulnya konsekuensi hukum dan akibat lain bagi masyarakat terlebih dengan adanya tafsir ini? Dampak terbesar tentu saja adalah pemerintah akan melaksanakan terus undang-undang ini. Padahal begitu banyak catatan, ya, yang sudah diberikan oleh masyarakat terhadap jalannya undang-undang ini, dan itu bermasalah di level pelaksanaan. Ya. Satu, yang kedua adalah pasti kita akan berdebat panjang soal apa makna penangguhan kebijakan strategis dan berdampak luas. Mana yang strategis dan berdampak luas itu? Karena bayangan saya, Undang-Undang 12 Undang-Undang Cipta Kerja itu semuanya berdampak strategis dan luas. Jadi kalau dikatakan undang-undang ini tetap bisa berjalan, maka wilayah mana sebenarnya yang bisa berjalan dalam undang-undang ini? Dan itu tidak sederhana. Baik. Menurut saya akan ada saling klaim. Pemerintah akan mengatakan semua usia undang-undang ini masih bisa dijalankan. Iya. Karena itu semuanya harus dijalankan. MK sudah memberikan batasan. Dan Tetapi bagi sebagian orang akan mengatakan, ya itu kan berdampak luas dan kebijakan strategis. Jadi nggak boleh dong. Saya kasih contoh sederhana misalnya adalah soal bank tanah. Bank tanah nanti ini akan diapakan dengan putusan ini? Apakah kemudian ya PP-nya, ya, karena PP-nya sekarang masih penggodokan, itu PP-nya berarti stuck. Tetapi berarti subsistem lainnya yang berkaitan dengan ini apakah akan dilanjutkan? Baik, ini perdebatan panjang yang tentu tidak akan menjadi produktif ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara begitu ya, Mas Uceng ya. Tapi saya tentu saja tidak bisa memastikan ya apakah undang-undang ini akan berlaku efektif dan tidak ke masyarakat, karena tidak semua wilayah kajian itu bisa saya dapatkan. Tapi paling tidak adalah dalam beberapa wilayah yang dilakukan protes oleh berbagai pihak, itu kelihatan betul bahwa undang-undang ini tidak memihak pada mereka, dan karenanya kemungkinan besar akan berdampak buruk buat mereka. Iya, baik. Mas Uceng, sebagai penutup saya ingin dari Anda menilik lebih jauh bagaimana supaya DPR dan pemerintah ini memunculkan sifat kenegarawanannya dalam menyikapi persoalan di tengah tadi harapan dan juga fakta tentang putusan MK ini. Saya sih menarik tentu saja ya untuk mengatakan bahwa mereka harus negarawan dan lain-lain sebagainya. Tapi bayangan saya, andai kata mereka negarawan, seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibuat menjadi seperti ini. Tidak dibuat dengan cara seperti ini, tidak dibuat dengan mekanisme begini dan isinya begini. Jadi kalau sekarang setelah mereka ditegur dalam tanda kutip oleh MK, baru kemudian mau mereka negarawan, kita tinggal tunggu saja ya sejauh mana perubahan yang mungkin mereka bisa lakukan. Seberapa jauh sih mereka bisa berubah dari tabiat yang pertama ketika menyusun Undang-Undang Cipta Kerja, itu pasti harus kita tunggu. Tapi pada saat yang sama, saya ingin memberikan catatan terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri, bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri harusnya memberikan parameter yang jelas, koridor yang jelas, supaya undang-undang ini bisa berjalan, atau kemudian undang-undang ini bisa memberikan kepastian di tengah hukum, di tengah masyarakat, soal
konsepsinya dan pelaksanaannya, ya, karena itu menjadi sangat penting. Saya sih mengatakan bahwa karena di belakang Undang-Undang Cipta Kerja masih ada ujian yang lebih besar lagi untuk Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian terhadap Undang-Undang MK sendiri. Ya, jadi sekarang ini sedang ada pengujian terhadap revisi Undang-Undang MK, dan segera MK akan memutus. Iya. Baik. Ya, kita harapkan memang ya DPR dan pemerintah serta semua pihak ya yang terlibat dalam hal ini memunculkan rasa kenegarawanannya di tengah harapan masyarakat tentu untuk bisa hidup dalam kesejahteraan. Terima kasih Mas Zainal Arifin Muchtar sudah berbincang banyak untuk sore hari ini, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada. Salam sehat, Mas Uceng. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tapi sebelum itu ada informasi yang terkait juga dengan putusan MK, di mana pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan akan segera memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai cacat prosedural dengan tidak melibatkan unsur dalam pembentukan undang-undang. Pemerintah merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan MK, pemerintah diharuskan memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja serta melarang penerbitan peraturan turunannya hingga revisi dilakukan. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun sejak putusan MK diputuskan tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional. Melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, bahwa pemerintah akan segera melaksanakan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Selanjutnya, pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud. Sebelumnya pada Kamis, MK menolak gugatan buruh yang tergabung dalam KSPI untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang ditetapkan pada Oktober 2020. Namun MK meminta pemerintah merevisi sebagian dari isi Undang-Undang Cipta Kerja selambat-lambatnya 2 tahun. Buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja tidak sah dan cacat prosedural karena tidak melibatkan unsur buruh dalam pembentukan undang-undang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan berlanjut dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda, tetaplah di MNC News.